Ada yang memang pengen bikin skincare karena cuannya, Betul. karena memang ada hype-nya. Ada yang memang karena profesinya yang men-trigger dia membuat sesuatu itu. Betul. Gitu. Betul. Nah, itu dia yang akan menjadikan produk yang keluarnya pun dari orang ini akan berbeda. Ya. Esensinya seperti itu. Betul. Wanita-wanita terutama, mungkin tapi cowok juga udah pada skincare Betul, ya, betul. pada treatment, biar lebih melek lagi, Setuju. lebih sayang lagi, lebih cinta lagi sama dirinya. Jadi treatment atau skincare itu bukan cuma untuk merubah, tapi juga untuk memperbaiki lah Betul. ya, bikin lebih sehat. Yes. Itu dulu deh. Itu dulu yang terbaik. Halo sobat kita, balik lagi bareng sama Zelvin di ruang kita bebas bicara. Dan pada kesempatan kali ini Zelvin bakalan ngobrol-ngobrol juga, bisa dibilang sama rekan sejawat bisa dibilang ya, tuh sobat kita. Jadi kita bakalan ngulik-ngulik. Kalau misalkan kita baca juga, ini menjadi salah satu fokus dan juga awareness khususnya pada generasi Z saat ini. Kalau misalkan menurut data juga, hampir sekitar 80% generasi sekarang itu menggunakan produk 2-3 kali produk skincare di setiap harinya. Jadi kita udah datang salah satu sosok di bidang skincare dan juga kecantikan. Dan katanya dulu dia sempat menjadi model juga. Jadi kita akan kuliti dan juga akan kita kulik khusus di hari ini. Jadi please welcome Erika Anjong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Er, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kelvin. Gimana kabar? Baik juga, alhamdulillah. Gimana tadi kesibukannya sebelum kesini? Sudah diamankan. Jadi Sudah diamankan. khusus acara ini buat Kelvin, buat teman-teman di sini, pokoknya dispesialkan karena kita mau sharing and caring kan. Yes, betul. Luar biasa. Keren banget. Soalnya beliau ini kalau misalkan kita lock jadwalnya agak sedikit sulit ya. Soalnya jadwalnya padat sekali. Mulai dari latihan trampolinnya tadi sempat disepil juga. Terus juga pokoknya banyak banget nih project-projectannya ke depan. Oke. Sebelum kita masuk ke produk Lebiol dan juga Brogasm, aku pengen nanya dan juga penasaran terkait dengan gimana sih awal mulanya nih seorang Erika Anca bisa terjun ke dunia bisa dibilang juga beauty modeling dan juga yaitu tadi beauty industri. Awal mulanya gimana Mbak Er? Mungkin awalnya karena passionnya di situ gitu kan, emang interest sama beauty industri. Jadi saya awalin tuh dari sekitar 12 tahun 13 tahun lalu ya. Awalnya dari hobi dulu, suka dulu untuk diri sendiri. Abis itu aku sempet kuliah dan kerja kan di Bandung dan di Jakarta kan dulu. Kemudian kalau kita bicara beauty industry di kota besar kan memang kayaknya udah lumrah, udah banyak pilihan. Nah satu waktu selesai dari itu aku kembali ke Banten. Waktu itu memang belum banyak sih di Banten ini kayak salon atau treatment kecantikan yang lebih spesifik gitu. Sementara di kota besar tuh udah banyak. Nah itu tuh salah satu peluang ataupun yang pertama kali memotivasi gitu ya. Jadi kayak kayaknya kalau kita bikin oke deh gitu di sini karena demand-nya tuh besar. Betul. Tapi kayaknya fasilitasnya belum banyak, belum ada. Nah, akhirnya kayak peluang itu aku baca karena aku juga suka tuh. Cari tahu, terus ngambil juga course-nya, ikut workshop-nya, udah gitu ikut sekolah kecantikannya. Jadilah Brogasm itu. Oke, luar biasa, keren banget. Berarti bisa dibilang Mbak Erika Anca ini menjadi salah satu pelopor juga khususnya di beauty industri yang ada di Provinsi Banten ini tuh sobat kita. Tapi apakah memang sebelum masuk ke beauty industri sempat bergelut di bidang modeling, Mbak Er? Ya dulu sih iseng-iseng berhadiah aja kayaknya. Iseng-iseng berhadiah. Karena memang dari kecil kayaknya udah familiar sama beauty gitu ya, modeling, terus juga kayak ya biasalah cewek-cewek kan seneng show ya, kayaknya emang dari kecil. Nah jadi pas waktu sambil sekolah sambil kuliah freelancer juga gitu. Sempat bikin iklan gitu, ikut-ikutan syutingnya kecil-kecilan zaman dulu lah. Iya betul. Gitu. Berarti emang dari kecil passionnya udah di bidang beauty itu tadi gitu ya Mbak Er ya. Jadi emang suka show, suka perform gitu rasanya tuh. Nah, kayak kamu. Iya betul. Aku juga dari kecil suka show, suka tampil. Jadi sampai sekarang aku bisa menginterview dan juga talk show barengan sama Mbak Erika Anca menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa juga karena kita bisa sharing-sharing juga terkait dengan beauty industry itu sendiri gitu loh sobat kita. Oke. Tapi kalau misalkan aku nanya background, Mbak Er ini memang asli orang Banten kah atau apa nih? Jadi kalau
darahnya Sumatera ya. Darah Sumatera. Sumateranya mana? Sumatera Selatan. Oh, dan Palembang. Lampung. Ya. Oke. Cuman udah dari kecil tuh aku memang udah di Jawa Barat di Banten. Jadi Oke. sekolahnya tuh memang di sini sampai besar sampai dewasa gitu emang di sini. Jadi kalau pulang aja ke sana kalau lebaran gitu. Oke. Jadi emang udah nyatu kayaknya ya Sudah sama menyatu. warga Banten. Betul. Kabarnya juga bisa debus kayaknya Mbak Erin nih. Bisa. Betul, Mbak, Bisa. Mas. Aduh, luar biasa. Pokoknya Iya, nanti bakalan makan kita beling, tes tuh ya. boleh Makan kan beling, ini jangan kan, dong. jadinya gue. Jadi horor ini podcastnya ya. Oke, luar biasa. Berarti bisa dibilang memang kalau misalkan dari darah dan juga background ada darah Sumateranya, Ada Sumateranya. Palembang dan juga Lampung itu tadi Sumatera Selatan, dan bisa kita bilang juga memang sudah besar dan juga Lahirnya di Bandung, tapi sekolahnya di Banten. di Banten. Sekarang. Oke, luar biasa. Pokoknya menjadi salah satu hal yang menarik juga gitu ya. Mungkin gara-gara memang sudah lama di sini juga dan melihat beberapa peluang dan juga ada beberapa market juga mungkin yang belum terjamah khususnya di Provinsi Banten sampai akhirnya bisa ngebuat beauty industry ini. Yaitu salah satu produk skincare-nya adalah Lebiol. Ya, Lebiol. Kenapa namanya Lebiol? Agak unik ya. Agak unik, betul. Benar-benar. Jadi waktu itu memang terinspirasinya sama skincare Korea karena beberapa tahun lalu ya 5 tahun lalu itu kita kayaknya memang lagi diekspansi sama produk Korea tuh. Ya. Tapi ya aku ngambil bagusnya ya karena memang produk dari sana itu bagus. Setuju. Gitu ya. Terus juga apa namanya mereka itu ngangkat tentang tema-tema natural yang buat kulit. Nah, pada saat itu di Indonesia sendiri mungkin sudah ada yang mengemas skincare-nya ke arah sana, tapi memang belum banyak karena memang permintaan di mana sih namanya di Indonesia sendiri kan, you know lah, kayak gitu. Sementara aku pengen karena memang aku background-nya adalah seorang esthetician yang memang belajar tentang bukan cuman bagusnya skincare, manfaatnya, ingredients-nya. Jadi aku ke-trigger untuk kayaknya kita harus bikin satu skincare ini yang memang boleh mengacu ke Korea itu tadi. Nah, jadi aku pikir-pikir apa ya. Jadi nemulah beberapa kata gitu. Biol itu dari bahasa Korea artinya kan bintang bersinar. Oke. Kalau Le itu kan dari bahasa Prancis ya, betul. kayak de gitu ya awalan. Jadi ya harapannya semoga ini nantinya bisa menjadi penerang atau misalnya jadi satu varian yang bisa dipilih untuk masyarakat Indonesia khususnya para wanita yang menginginkan kulit yang lebih sehat, yang lebih aman gitu. Nah, itu tadi berarti memang sangat filosofis, bukan sekedar nama Lebiol, tapi ternyata diambil dari kata bahasa Prancis dan juga bahasa Korea sendiri. Gitu. Karena dua skincare dari negara tersebut memang aku lihatnya agak berbeza ya, gitu. Tapi ya itu tadi kita harus banyak belajar juga dari luar sana. Kita bisa bikin sendiri, tapi itu produk lokal. Produk lokal ya? Lokal, saya bikin di Indonesia. Wow, luar biasa. Keren banget ya sobat kita. Dan aku penasaran kalau misalkan kita sambungkan ke salah satu isu yang lagi semerbak. Sekarang kan perskincarean ini lagi rame banget nih di TikTok, di sosial media dan juga Instagram gitu ya, terkait dengan yaitu tadi gitu ada salah satu orang yang berkelahi lah dengan teman sejawatnya gitu dan apa segala macam. Nah, aku jadi penasaran juga gitu ya Mbak Er terkait dengan memang suatu produk skincare ini bisa di-develop waktunya panjang nggak sih? Seribet itu nggak sih? Honestly yes. Kalau kamu bikin yang memang lebih spesifik. Dan kalau misalnya kita tipikal yang ini ya lebih details untuk dengan produk kita, biasanya kan kayak bikin formulasi baru tuh gitu. Nah itu yang panjang tuh proses pembuatannya dan juga izin dari BPOM-nya juga itu sebenarnya tidak bisa sebentar. Karena dari 5 tahun lalu pas aku bikin Lebiol ada beberapa produk kan yang aku punya skincare-nya itu nggak semuanya satu waktu aku bikin. Jadi per produk itu dia kayak ini nyiapinnya berapa bulan. BPOM-nya tuh keluar setelah 6 bulan. Kemudian juga proses release packaging segala macam. Ya kalau misalnya ada yang bikin cepat instan dengan klaim yang wow. Iya betul, overclaim itu. Aku kurang tahu gimana mereka bisa begitu. Karena kalau pengalamanku butuh kesabaran juga dan riset tentunya. Betul. Dan ini juga apa namanya bergantung dengan orang banyak juga gitu ya. Para klien dan juga customer juga pastinya pengen menginginkan apa yang udah mereka klaim gitu. Sampai akhirnya mungkin
banyak kekhawatiran dan ujung-ujungnya malah timbul itu isu-isu gitu ya, malah jadi huru-hara juga khususnya di sosial media gitu loh. Karena ini juga loh Mas, aku pengen kasih taunya. Kayak penggiat skincare gitu ya, kayak owner skincare itu ada yang berasal memang dia itu entrepreneur, penjual gitu ya, pengusaha aja. Ada yang juga dia sebagai apa namanya, spesialis gitu ya, memang ahlinya gitu. Karena itu akan jadi berbeda berangkatnya. Ada yang memang pengen bikin skincare karena cuannya, karena memang ada hype-nya. Ada yang memang karena profesinya yang men-trigger dia membuat sesuatu itu. Betul. Nah, itu dia yang akan menjadikan produk yang keluarnya pun dari orang ini akan berbeda, esensinya seperti itu. Betul, setuju banget ya, karena ya itu tadi kita harus ngeliat cek and recheck, khususnya di backgroundnya juga. Kalau misalkan memang dia entrepreneur ya pasti yang dipikirkan hanya bisnis, cuan tanpa laku banyak, kuantitinya, terus dia ibaratnya ya sosolah gitu. Tapi itu nggak salah juga sih. Balik lagi nanti ke customer ya, ke apa namanya, ke pembelinya nanti yang akan memutuskan mereka tuh butuhnya yang mana, perlunya seperti apa. Betul tuh ya. Jadi kita sebagai customer dan juga pembeli khususnya gitu, kita harus pinter-pinter juga memilih produk yang cocok dan kalau bisa juga lebih cross check lagi terkait dengan ingredients apa-apanya gitulah pokoknya. Oke, aku jadi penasaran juga nih Mbak Er terkait dengan peluangnya dan juga tantangan terbesar khususnya di beauty industry yang ada di Banten ini apa sih? Apakah orang-orangnya semelek yang ada di Jakarta atau mungkin masih ada butuh proses juga nih untuk kayak muka lo kayaknya butuh di treatment deh gitu. Nah ya, pasti semua profesi ada tantangan ya, ada plus minusnya gitu, ada dinamikanya seperti itu. Tapi kalau spesifik bicara tentang customer di Banten sendiri, aku pikir saat ini sudah banyak yang melek, udah banyak yang aware ya tentang kecantikan, tentang treatment, tentang skincare. Tapi memang perlu banyak edukasi lagi. Terus juga dari SDM-nya sebagai esthetician gitu ya, profesional di bidang beauty juga kayaknya perlu ditingkatin lagi karena emang kalau menurut aku kita tuh kayak punya beban mental juga ya, punya tanggung jawab moral juga gitu, moral kepada customer atau pasien kita gitu ya, tentang treatment yang akan kita berikan. Jadi harus bisa bukan cuman treatmentnya aja yang kita kasih atau barangnya skincare-nya, tapi juga gimana mengedukasi. Karena itu tadi kalau kebanyakan kayaknya di Indonesia deh, nggak di Banten aja, marketnya itu memang cenderung sukanya udah ada ciri khas yang memang sudah cantik gitu ya. Terus juga ada hal-hal yang mungkin ke influence dari skincare luar yang memang kayaknya menjanjikannya over tapi lupa bahwa genetik aja udah berbeda gitu loh. Suhunya sudah berbeda gitu. Ingredients yang relevan dipakai juga sama orang Indonesia itu juga berbeda. Nah, hal-hal itu ya yang maksud aku kayaknya sampai sekarang aku sekitar 15 tahunan perlu lebih di spesifik lagi. Jadi biar orang-orang wanita-wanita terutama mungkin, tapi cowok juga udah pada skincare pada treatment, biar lebih lebih melek lagi, lebih sayang lagi, lebih cinta lagi sama dirinya. Jadi treatment atau skincare itu bukan cuman untuk merubah tapi juga untuk memperbaiki lah ya, bikin lebih sehat. Itu dulu deh. Itu dulu yang terpenting tuh ya sobat kita. Jadi kalian juga harus lebih aware lagi dan juga lebih melek lagi terkait dengan edukasi skincare itu. Pakai skincare yang pakai artis Korea ini langsung putih, nggak usah. Emang basic mukanya udah putih. Jadi kalau misalkan lo tiba-tiba ngarep mau seputih Lee Min Ho gitu agak sulit juga gitu loh ya sobat kita. Jadi kita harus tahu juga gitu loh gen kita sebagai orang Indonesia itu seperti apa. Terus juga produknya yang cocok itu yang mana gitu. Kalau dari aku nyebutnya gimana sih? Lebiol ini produknya ada apa aja? Ada sunscreen, ada apa aja nih Mbak? Alhamdulillah udah lumayan lengkap ya. Jadi untuk skincare, untuk body care, juga untuk herbal produk gitu ya. Untuk minuman kesehatan herbal juga kita sudah ada gitu. Dan juga untuk perawatan untuk bibir ya, lip serum juga kita baru launching juga di tahun ini. Gitu.
gitu. Jadi memang lengkap tuh ya sobat kita, jadi bisa langsung diborong aja, dicek aja. Kalau misalkan ada yang pengen konsultasi nih Mbak Er terkait dengan kulit aku nih kayaknya berminyak atau kulit kering, nanti kan pasti ada produk-produk yang diarahkan gitu ya, khususnya dari tim Lebiola itu sendiri. Itu bisa kemana Mbak Er? Bisa ke Brogism, jadi kita udah ada konsultasi launch-nya di Sepang Serang sini gitu, dan skincare-nya juga sudah dijual secara resmi BPOM, alhamdulillah halal juga di marketplace dan juga offline store-nya di Sepang di Brogism Beauty Center. Oke, luar biasa ya. Bisa langsung aja nanti disambangi saja Brogism, bisa langsung dicek juga di Maps-nya kalau kamu bingung Sepang itu di mana gitu ya. Nanti bisa langsung dicek. Mbak Ira, aku haus, kita minum dulu kayaknya sejenak ya. Kita nikmati. Ini adalah minuman spesial langsung dari Horizon Ultima Ratu Serang. Mbak Ira, pesan apa tadi? Ini kayaknya tadi yang baru katanya nih. Ini ada minuman yang pakai kurma. Oh, pakai kurma. Tapi rasanya enak banget loh. Enak banget, betul. Luar biasa. Aku juga ini rasanya creamy sekali. Tapi Mbak, aku jadi penasaran nih ya. Apalagi kan di zaman sekarang Mbak Er juga bisa dibilang juga banyak yang kenal juga sebagai sosok yang memiliki produk skincare. Ada beban gak sih Mbak? Atau apa ya, hal yang aduh kayaknya berat banget nih kalau misalkan gue terkenal jadi owner. Walaupun memang pasti Zelvin yakin harus menjaga look, menjaga bentuk tubuh, fashion, karena menjadi salah satu representasi dari produk itu sendiri toh. Icon lah ya, harus betul. Jadi ikonik ya, harus ikonik ya. Ada sih, tapi aku membawanya lebih santai aja, karena kan itu kayak apa namanya lifestyle yang bagus juga untuk diaplikasikan sehari-hari. Kalau misalnya aku bisa mengimplementasikan di diri aku dan ternyata itu works, kan itu mungkin bisa bikin inspirasi untuk yang lain. Bahwa kita menjaga penampilan, kita pakai produk yang bagus, kita suka olahraga, gitu kan, itu kan positive vibes ya. Setuju, luar biasa ya sobat kita. Jadi bukan cuman kita aplikasikan secara skincare-nya aja, tapi secara apa namanya keseharian gitu ya, kita harus lebih health juga dan juga memperhatikan, karena Zelvin yakin kalau misalkan kita udah pakai skincare ditambah lagi kita healthy life juga dengan olahraga, itu pasti lebih maksimal lagi dalam proses yaitu tadi kulit jadi lebih cerah, ketemu orang jadi lebih fresh gitu. Jadi semuanya harus lebih kita tingkatkan lagi, dan Zelvin yakin juga di zaman sekarang apalagi di tahun 2025 ya, generasi Z sekarang lebih kritis, lebih aware lagi terkait dengan mental issue dan juga mental illness itu sendiri. Salah satu halnya adalah kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan menggunakan skincare. Aku pengen masuk juga ke arah yang sedikit lebih sensitif mungkin, boleh ya? Boleh. Ada yang pernah komplain gak sih Mbak terkait dengan itu? Apakah kan biasanya ada miskomunikasi. Ini mungkin dari tim Brogism-nya sudah menjelaskan bahwa ini digunakan krim adalah untuk malam, tapi dia malah pakainya siang atau apa gitu loh. Ada yang pernah pengalaman atau kejadian seperti itu nggak sih Mbak Er? Kalau sejauh ini sih, kalau komplain yang ibaratnya kayak apa namanya, ini produk bikin muka saya gini-gini, alhamdulillah belum ada. Jangan sampai nggak ada. Palingan kalau yang konsultasi terkait apa namanya kondisi wajahnya, nah itu tadi tidak teredukasi. Nah itu tadi yang kadang-kadang ada miss-nya di situ. Tapi itu tadi apa namanya, enaknya kalau misalnya owner skincare ini punya offline store ataupun ada beauty center, ada kliniknya. Itu kita bisa langsung arahkan untuk datang, karena memang sejatinya tuh kalau pakai skincare tuh harus yang sesuai dengan jenis kulit. Nah itu biasanya orang yang nggak pahamnya mungkin ada kelasnya di situ. Jadi mungkin yang harusnya digunakan untuk kulit wajah normal, sementara mungkin customernya sedang bermasalah dengan acne, itu dia pakai yang memang bukan peruntukannya seperti itu. Tapi itu bukan fatal sih, cuman memang tidak match aja gitu loh. Karena kulitnya butuhnya misalnya salicylic acid, tapi ini malah dikasihnya apa namanya zat lain yang istilahnya untuk mencerahkan, karena itu kan nggak boleh. Nah itu better sih kalau misalnya mau order atau mau konsultasi, memang langsung dengan tim official kita. Jadi nanti kita bisa kasih
arahan yang Ya. tepat gitu. Nah, itu juga ya, daripada kamu nanti menyesal gitu, dan banyak sekali terjadi miskomunikasi biasanya kalau misalkan via chat mungkin atau via apa, khawatirnya kan tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan gitu loh sobat kita. Jadi lebih baik lagi kamu langsung datang aja ke beauty centernya atau ke kliniknya, langsung ke Brogism aja. Jadi langsung konsultasi di sana. Kulit kamu tuh tipe kulit yang kering kah, atau pengen dicerahkan kah, atau apa, nanti bakalan di edukasi gitu loh, dan juga diarahkan. Oke. Kita udah bahas terkait dengan produk dari Lebiol itu sendiri. Harganya mahal nggak sih Mbak Er? Kalau untuk harga, apalagi di Banten ini ya, Banten tercinta ini, wah sangat terjangkau banget deh. Iya. Nanti Jelvin juga harus coba. Boleh dong, boleh dong. Kayaknya pengen deh aku di treatment. Harus, karena memang kulit sehat itu kulit yang terawat ya. Jadi skincare itu untuk maintenance-nya kayak gitu. Dan Lebiol tuh memang bukan cuma untuk cewek segmennya, tapi untuk cowok juga boleh, dari usia remaja sampai dewasa gitu. Oke, untuk harga berapa tuh Mbak? Ada range nggak dari segini sampai segini? Range-nya masih termasuk terjangkau banget loh, Vin ya. Jadi anak-anak mahasiswa aja masih bisa. Iya, karena memang under 100. Under 100 tuh udah ya bisa sobat beli kita. Lebiol. Udah bisa beli Lebiol. Jadi kalau misalkan kamu lagi cari produk skincare yang sesuai dengan kebutuhan kamu, bisa langsung dicek aja. Ada Instagramnya Mbak Er? Di mana tuh Instagramnya? Untuk Lebiolnya di @lebiol.official. Kalau untuk beauty centernya @brogism beauty center _beauty center. Oke, itu bisa langsung di follow aja dan juga dilihat gitu, pasti ada promo dan juga produk-produk apa aja yang cocok untuk kecantikan kamu. Oke, kita udah ngebahas tentang produk skincare-nya. Aku penasaran dengan beauty centernya, Brogism. Ada treatment apa aja di situ? Banyak ya ternyata urusan. Banyak banget, betul. Kirain satu aja nih Lebiol gitu loh. Ternyata ada lagi Brogism. Kenapa dulu namanya Brogism deh? Aku penasaran nih. Jadi sebelum ada Lebiol tuh emang Brogism dulu. Brogism dulu sebenarnya. Brogism dulu. Brogism itu aku bikin itu awalnya adalah beauty studio dulu, belum salon, belum spa tuh. Jadi lebih spesifik ke semi permanent makeup. Makanya kenapa namanya Brogism itu ngambilnya filosofi juga nih gue nih. Jadi Brogism itu kan kalau kita lihat dari kata itu kan serapan dari bahasa Inggris ya. Bro itu karena aku pesulap alis juga. Aku kerjain itu. Jadi yang relate dengan brow saat itu apa ya? Kan banyak ya. Ada brow house apalah gitu kan. Jadi aku pikir aku pengen bikinin orang tuh alisnya yang bikin orang seneng, orang cantik, orang happy ngelihatnya, dan sesuatu yang ada gesem-gesemnya itu kan lebih kayak enak gitu rasanya kalau ada gesem-gesemnya gitu. Aduh, jadi kemana-mana nih kita nih ya. Gak sengaja gitu, kayak aku kawinkan lah itu si bro dan si gesem ini. Brogism gitu ya. Jadi agak belibet sih memang, tapi kan kayak lebih orang kayak lebih inget aja nantinya. Betul. Dan itu menjadi apa ya, bisa dibilang juga top mind juga karena gampang juga diingetnya karena ada mungkin gesemnya tadi gitu. Gesem gitu. Nah, Brogism itu tadi itu ya. Nah, kalau misalkan Mbak Erni belajar kecantikan ini dari mana sih sebenarnya? Banyak sih ya yang tempat aku dulu belajar, banyak guru, banyak tempat, ada di Jakarta, ada sampai di luar juga. Tapi yang kemarin aku dapat gelar itu untuk diploma SIDESCO namanya, itu adalah Akademi Kecantikan International Class, which is itu pusatnya ada di Swiss. Jadi kita ujiannya internasional. Nah, aku terakhir itu di situ untuk ngambil gelar masternya of beauty. Jadi di SIDESCO itu diajarkan bukan cuman caranya gimana tuh untuk treatment, tapi juga kita diedukasi tentang gimana untuk menjadi seorang esthetician profesional, gimana tentang standar service yang benar, etika profesi, udah gitu juga efek samping dari treatment, tentang pengolahan skincare, juga banyak hal lah. Pokoknya tentang beauty kayak gitu. Luar biasa. Jadi memang bukan sembarangan otodidak ya. Enggak. Karena ada apa sih, bisa dibilang juga ada sertifikasinya, ada proses belajarnya. Jadi kalau misalkan ini salah satu fun fact juga ya. Kalau misalkan sobat kita ngecek nih ya ke Instagram, langsung aja dicek, namanya adalah Erika_Anca17. Itu dari apa ya, bisa dibilang kita gelarnya panjang sekali. Aku juga sampai bingung tuh, entah apa-apa ini semua gitu. Ada SIP, SH,
Diploma.cidesco itu tadi. Itu yang di Swiss tadi berarti Mbak Er ya. Ini luar biasa. Berarti memang sudah bisa dibilang juga valid. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan nanti produknya, takut produk abal-abal, takut produk yang apa, nggak usah khawatir karena udah ada sertifikasinya dan juga sudah teruji pastinya ya dengan izin BPOM itu tadi. Yes, wajib. Jadi sebelum kita memulai apapun, mau usaha ataupun bikin skincare, pastikan dulu legalitasnya. Setuju. Gitu, biar aman, biar nyaman buat kita pelaku usahanya. Kita harus menjaga kepercayaan juga, menjaga trust juga terkait dengan customer kita sendiri juga gitu loh Mbak Er. Yes. Oke, luar biasa. Dari tadi kita udah ngobrol cukup panjang terkait dengan Lebiol dan juga Brogism, dan kita juga udah tarik mundur terkait dengan awal mula background dari Mbak Erika Anca itu sendiri. Tapi aku pengen ada spesial juga, bakalan ada hadiah. Aku punya mystery box khusus untuk kamu di hari ini. Oke, langsung aja, ini dia. Apa ini? Coba dirimu buka. Dan apa ini sangkut pautnya dengan kehidupanmu? Ya Allah. Ya Allah. Ayo. Ada aja nih. Bukan lagi deh. Oh my god. Ya Allah. Oke. Coba dibuka. Wow. Itu dia. Lihatkan tuh. Dirimu dengan siapa itu Mbak Er? Bisaan nih timnya nih. Aduh, thank you loh. Jadi untuk sobat kita yang bingung, ini adalah sosok Mbak Erika bersama dengan Ibunda. Iya. Ada kenangan apa atau ada part apa yang di dalam kehidupan dan juga di dalam karir Mbak Er kepada sosok Ibunda? Bisa diceritain nggak sih Mbak? Aku jadi kebawa emosional juga ini, pengen nangis. Hah? Mempermainkan perasaan aku. Betul. Sudah 2 kali saya podcast, saya mau nangis. 2 kali ini. Aduh. Ya, ini mamaku. Ini mamaku. Ini sebelum berangkat ke sini juga tadi aku pamit dulu sama beliau karena aku bilang aku mau ke acara keren nih mau sharing-sharing. Aku bilang kayak gitu. Jadi ini beliau ini memang support system paling besar dalam hidup aku ya, paling berpengaruh besar yang sampai sekarang dan selamanya pastinya akan selalu jadi apa ya, kalau kata orang Sunda ini jimat dunia nih. Jimat dunia, betul. Nggak mungkin seorang Erika Anca tuh bisa ini itu kalau mama nggak support. Setuju. Dan Zelvin yakin juga ya, namanya orang tua khususnya ibu, setiap langkah anaknya juga pasti akan selalu disupport gitu ya, khususnya yang terjadi di dalam hidup dari Mbak Er itu sendiri gitu loh. Tapi salah satu hal yang paling diingat nasihat mama ketika Mbak Er ingin memulai karirnya khususnya di dunia beauty industri ini, ada nggak sih Mbak yang Mbak ingat sampai sekarang? Ya. Yang salah satu yang selalu diingetin sama mama dalam menjalani kehidupan ini, beliau tuh selalu berpesan untuk jangan sombong. Apapun yang kamu punya, apapun yang kamu milikin, kamu jalanin, bersikap untuk selalu membumi gitu. Karena di atas kita pasti akan ada lagi yang lebih lagi. Jadi harus jangan sombong dan jujur. Apapun itu harus jujur. Dan aku juga minta doanya buat teman-teman semuanya. Jadi saat ini mama memang sedang melakukan perawatan kesehatan karena memang ada masalah dengan kesehatannya dan memang harus intens. Jadi salah satu kesibukan aku belakangannya adalah jaga mama. Wow, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan semoga saja kita doakan sekali lagi ya agar ibunda dari Mbak Erika bisa diberikan kesembuhan. Amin. Dan juga bisa terus mensupport Mbak Er di segala sisi gitu ya, baik itu dari sisi kehidupan dan juga sisi karir, bisnis dan segala macamnya. Luar biasa. Aja lagi. Gimana Mbak ketika melihat foto ini, ada ekspektasi nggak apa nih gitu? Gue nggak tahu ada ini. Ya. Wow. Karena ini kan sisi paling terdalam di kehidupan aku kan. Orang yang paling aku sayang. Ya, aku juga sayang sama keluarga aku semuanya. Tapi kan buat siapapun pastinya sosok ibu itu kan pasti sangat berarti ya. Betul, luar biasa. Dan ada orang juga yang mengatakan dunia akan baik-baik saja ketika ibu juga masih ada gitu. Iya. Betul. I can imagine. Yes, betul sekali. Dan itu menjadi salah satu pembelajaran juga dan juga inspirasi. Sukses apapun dirimu, sekaya apapun dirimu, harus selalu ingat dengan orang tuamu khususnya kepada ibumu. Dan ini yang dilakukan oleh Mbak Er itu sendiri gitu ya.
sobat kita, bahwa walaupun kita punya kesibukan, sesibuk apapun kita, dan juga banyak ketemu orang, ketemu customer, harus ada produk yang di develop lagi apa segala macam, dia tetap menjadi salah satu kesibukannya adalah menjaga ibundanya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak R. Hampir nangis loh Mbak, aku Mbak. 2 kali Mbak, aduh. Kok best ya. Jadi aus deg-degan jadinya. loh. Ini udah saya wanti-wanti ya, aja surprise gitu ternyata luar biasa. Betul surprise-nya. betul. Terima Tapi aku kasih. jadi penasaran, di keluarga Mbak R anak berapa? Pertama Anak pertama. Dari berapa bersaudara? 4, tapi yang stay sekarang ada bertiga, perempuan Oke, semua. perempuan semua. Wow, luar biasa. Dan itu menjadi salah satu hal yang cukup sulit juga. Biasanya kalau anak pertama harus menjadi role model bagi adik-adiknya. Bukan lagi ya kan, mudah-mudahan bisa. Ada sesuatu nggak sih Mbak, khususnya mungkin dulu ya sebelum Mbak R menjadi di titik ini, menjadi kakak pertama, kesulitannya apa? Yang ngatur adik-adiknya. Ngatur adik-adik, ya. Ya karena orang tua tuh pastinya naruh harapan dan juga berharap kalau kakaknya bisa jadi contoh ya. Setuju. Sepertinya setiap orang tuh seperti itu ya Ya. harapannya. Cuman ya akhirnya melekat sampai sekarang karena yang akan nge-lead mereka tentunya kakaknya gitu. Setuju. Jadi pasti itu juga jadi apa ya, prioritas aku juga Ya. gitu untuk bisa tetap saling rangkul, tetap akur, tetap sharing, berbagi sama adik-adik. Oke, luar biasa. Tuh dia ya, salah satu hal yang harus dijalani khususnya untuk anak tertua di dalam keluarga adalah menjadi role model dan juga bisa mengatur adik-adiknya agar ya itu tadi tidak kelewat batas, tidak keluar jalur. Walaupun memang kadang anak pertama juga suka ada bandel-bandelnya juga dulu Mah ya. Dikit dong. Ada lah, ya nggak apa-apa, namanya juga anak muda gitu loh Anak sobat kita. pertama juga, Mas? Aku anak kedua sebenarnya. Oh, pasti nyebelin ya? Aku nyebelin, aku berkelahi terus, bertumbuk terus sama kakakku. Jangan ngasih tahu aku gitu. Oh, iya. Emang gak mau diatur Oh, gitu gitu rasanya. ya. Oke, luar biasa. Itu tadi ya, aduh pokoknya seru banget obrolan kita. Tapi aku masih ada salah satu hal yang pengen dibahas juga. Tadi di Brogesem itu sendiri ternyata bukan cuma skincare yang dipakai di atas kulit, tapi ada minuman juga. Ada untuk kayak herbal drink. Ada herbal drinknya juga. Oke, jadi memang harus disupport bukan cuma dari luar tapi dari dalam juga Betul gitu ya. sekali. Jadi Dan juga katanya nanti ke depan bakalan ada project juga ya, bakalan ada diskusi. Boleh di-spill tipis nggak sih Mbak Er? iya nih rencananya memang dalam jangka waktu dekat ini aku pengen bikin event kecil lah Oke. gitu ya. Yang penting bisa sharing, caring tentang beauty and healthy. Ya. Tapi nanti kayaknya lebih spesifik untuk beauty by nature Oke. gitu. Jadi kita akan workshop gimana caranya bikin produk kecantikan, minuman kesehatan yang berbasis herbal. Wow, luar biasa. Itu kita tungguin ya. Yes. Jadi nanti langsung dicek aja mungkin di Instagramnya dari Mbak R atau mungkin dari Lebiol dan juga Brogesem bisa langsung dicek. Nanti tanggalnya belum dipastiin juga ya. Yes, kita lagi build. Kita lagi build juga dan aku siap jadi host ya Mbak ya. Oke. Yang penting cocok aja. Nah, ya. itu dia. Oke ya, pokoknya. Dan terima kasih sekali lagi Mbak R Sama-sama, atas Jovi. sharing-sharingnya seru sekali. Sukses Thank you. ya. Dan aku pengen sebelum kita tutup, aku pengen tahu harapan Mbak R dan juga tips and trick khususnya untuk generasi sekarang dalam membangun mimpinya, membangun cita-citanya dan juga harapan Mbak R di tahun 2025 ini. Monggo. Oke, jadi harapannya di tahun 2025 ini semua ekosistem bisnis beauty terutama akan lebih menghijau, lebih sehat ya. Jadi banyak lagi hadir produk-produk yang memang pro dengan beauty yang healthy, yang natural seperti itu. Dan juga semoga di industri beauty ini lebih meningkat lagi ya di 2025 ini. Jadi lebih banyak lagi wanita Indonesia yang lebih sehat dan pakai skincare yang aman. Betul. Itu sih kalau harapan yang spesifiknya. Dan untuk gimana menyingkapi di 2005 ini untuk menghadapi kehidupan yang lumayan dinamikanya. Betul. Ya. Bagaimana sudah jatuh terjebak udah Baru 2 Melayang. minggu sudah mulai ada Agak-agak kekeosan-kekeosan Oke. terjadi memang. Biar lebih strong lagi apalagi adik-adik Gen Z ya, terus juga kakak-kakak milenials ya.
harus lebih tough lagi menjalani hidup. Udah banyakin bersyukur aja, banyakin produktif aja dalam hidup ini, bikin yang sekiranya kalian suka dan tetap fighting deh buat the best future for us. Seperti itu ya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Erika Anca. Dan terima kasih sekali lagi sobat kita yang telah nonton konten dari Ruang Kita, dan jangan lupa untuk selalu like, komen dan juga share konten-konten dari Ruang Kita, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih juga kepada Horizon Ultima Ratu yang telah memfasilitasi, karena minumannya enak ya Mbak Eria. Enak banget. Dan juga kita langsung syuting di venue dari Horizon Ultima Ratu. Oke, untuk terakhir kalinya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Erika Anca. Saya Zelvin pamit. Bye-bye. Waalaikumsalam.